Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulida, NIM 0539526636, mahasiswa program studi Sistem Informasi UPBJJ Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web mengenai pembuatan aplikasi web sederhana SITA atau Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Website ini dibuat menggunakan HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai desain tampilan, dan JavaScript DOM sebagai interaksi website. Pada proyek ini, saya hanya membuat bagian front-end tanpa menggunakan database. Data yang digunakan berasal dari file dummy data.js sesuai instruksi tugas praktek. Aplikasi website yang saya buat terdiri dari 4 halaman, yaitu halaman login, halaman dashboard, halaman tracking pengiriman, dan halaman informasi stok bahan ajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur folder dan fungsi masing-masing file pada project yang saya buat. Pada project ini, saya menggunakan folder utama bernama Aprilia Maulida. Dalam folder utama tersebut terdapat beberapa file dan folder. File pertama adalah index.html. File ini digunakan sebagai halaman login atau halaman pertama ketika website dibuka. Di halaman ini terdapat from login, input email, input password, tombol login, tombol lupa password, dan tombol daftar. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat validasi login menggunakan JavaScript DOM. File kedua adalah dashboard HTML. File ini digunakan sebagai halaman dashboard utama setelah pengguna berhasil login. Di halaman dashboard terdapat navbar, menu navigasi, drop-down laporan, greeting otomatis, dan tampilan utama aplikasi SITA. File ketiga adalah tracking HTML. File ini digunakan untuk halaman tracking pengiriman bahan ajar. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan nomor delivery atau nomor DO untuk mencari status pengiriman. Kemudian, website akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. File keempat adalah stok HTML. File ini digunakan untuk menampilkan informasi bahan ajar. Pada halaman ini, data ditampilkan menggunakan tabel HTML dan dimunculkan secara dinamis menggunakan JavaScript DOM dari file data.js. Selanjutnya, terdapat folder CSS. Folder ini digunakan untuk menyimpan file CSS. Di dalam folder ini terdapat file style CSS. File style CSS digunakan untuk mengatur seluruh tampilan website seperti warna background, navbar, tombol, hover, ukuran, layout, drop-down, border radius, dan box shadow. Dengan menggunakan CSS eksternal, tampilan website menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Selanjutnya, terdapat folder JS. Folder ini digunakan untuk menyimpan file JavaScript. Di dalam folder ini terdapat file script.js. File script.js digunakan untuk seluruh fungsi JavaScript DOM seperti validasi login, greeting otomatis, tracking pengiriman, manipulasi tabel, dan alert feedback. Kemudian terdapat file data.js. File data.js digunakan untuk menyimpan data dummy aplikasi seperti data pengguna login, data tracking pengiriman, dan data stok bahan ajar. Dengan memisahkan file JavaScript dan data, proyek menjadi lebih rapi dan memenuhi konsep modularitas file sesuai ketentuan tugas praktek. Selanjutnya, terdapat folder assets. Folder ini digunakan untuk menyimpan gambar atau aset tambahan website. Selanjutnya, saya menjelaskan bagian pembukaan website atau halaman login. Ketika website pertama kali dibuka, pengguna akan masuk ke halaman login. Pada bagian atas halaman terdapat judul selamat datang. Kemudian terdapat form login yang berisi input email, input password, dan tombol login. Di bawah form terdapat tombol lupa password dan daftar. Pada halaman ini saya menggunakan struktur HTML sinematik Pada halaman ini, saya menggunakan struktur HTML sematik seperti from, input, button, dan container. Tujuannya agar struktur kode lebih rapi, valid, dan mudah dipahami. Untuk tampilan halaman login, saya menggunakan CSS seperti background, warna, padding, margin, border radius, box shadow, dan hover button.
agar tampilan website terlihat lebih modern dan nyaman digunakan. Pada bagian JavaScript DOM, saya menggunakan dokumen getElement by ID untuk mengambil data email dan password yang dimasukkan pengguna. Kemudian saya menggunakan add event listener untuk mendeteksi ketika tombol login ditekan. Data login akan dicocokkan dengan data pengguna pada file data.js. Jika email dan password benar, maka website akan menampilkan alert login berhasil. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Namun jika email atau password salah, maka website akan menampilkan alert email atau password yang Anda masukkan salah. Fitur ini merupakan implementasi validasi form dan alert feedback sesuai ketentuan tugas praktik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses login. Pertama, saya mencoba login menggunakan email dan password yang salah. Website menampilkan alert bahwa email atau password salah. Kemudian saya mencoba login menggunakan akun yang benar sesuai data pada file data.js. Setelah tombol login ditekan, website berhasil masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat navbar horizontal yang berisi menu, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Pada menu laporan, saya menambahkan drop-down menu menggunakan CSS agar tampilan lebih interaktif. Di halaman dashboard juga terdapat greeting otomatis seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Greeting ini dibuat menggunakan JavaScript berdasarkan waktu lokal komputer pengguna. Fitur tersebut merupakan implementasi JavaScript DOM dan kreativitas tambahan pada website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman tracking pengiriman. Pada halaman ini, pengguna dapat menggunakan nomor delivery order atau nomor DO. Ketika tombol cari ditekan, JavaScript akan mengambil data dan variabel data tracking pada file data.js. Jika nomor DO ditemukan, maka website akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Namun jika nomor DO tidak ditemukan, maka website akan menampilkan alert bahwa nomor DO tidak ditemukan. Pada fitur ini saya menggunakan event click, manipulasi DOM, inner HTML, dan validasi data. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur tracking pengiriman. Saya memasukkan nomor DO 2023001234. Kemudian menekan tombol cari. Website berhasil menampilkan data pengiriman sesuai data dummy pada file data.js. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman informasi stok bahan ajar. Pada halaman ini, saya menggunakan elemen HTML tabel untuk menampilkan data stok buku. Data tabel digunakan secara dinamis menggunakan JavaScript DOM dan variabel data bahan ajar pada file data.js. Pada fitur ini, saya menggunakan for each, create element, append child, dan inner HTML untuk menampilkan data ke tabel secara otomatis. Dengan cara ini, data tidak perlu ditulis manual di HTML sehingga website menjadi lebih dinamis. Untuk desain tampilan website, saya menggunakan CSS eksternal pada file style CSS. CSS digunakan untuk mengatur warna, layout, hover button, drop-down menu, shadow, dan border radius agar tampilan website menjadi lebih modern dan nyaman digunakan. Pada project ini, JavaScript DOM digunakan untuk validasi login, tracking pengiriman, greeting otomatis, manipulasi tabel, dan alert feedback. Beberapa fungsi DOM yang digunakan yaitu getElement by ID, add event listener, inner HTML, create element, dan append child. Demikian penjelasan hasil pengerjaan tugas praktek 1 mengenai implementasi HTML, CSS, dan JavaScript DOM pada aplikasi website Cita Universitas Terbuka. Dari proyek ini saya mempelajari bagaimana membuat struktur HTML yang semantik, mendesain tampilan menggunakan CSS, menggunakan JavaScript DOM, melakukan validasi form, dan menggunakan website interaktif. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.